Di depan kamera, aku selalu terlihat tenang. Senyumku terlatih, nada suaraku terukur. Setiap kata yang keluar dari mulutku sudah melalui pertimbangan matang, seolah tidak boleh ada celah sedikit pun untuk kesalahan. Namaku Ratna Wisesa, usiaku 46 tahun. Anggota Dewan Provinsi 2 periode. Dikenal sebagai perempuan tegas, rapi dan sulit ditembus. Bagi publik, aku simbol ketegasan dan disiplin. Bagi partai, aku aset yang harus dijaga citranya. Bagi masyarakat, aku wakil yang harus selalu benar. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa setiap kali malam tiba dan rumah dinas ini kembali sunyi, aku hanyalah perempuan yang sering duduk lama di sofa ruang tamu, memandangi lampu jalan dari balik jendela, bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar hidup? Suamiku meninggal 6 tahun lalu, serangan jantung mendadak di tengah masa kampanye. Saat itu aku belajar satu hal yang pahit. Kesedihan tidak punya tempat di dunia politik. Aku menangis, tapi tidak di depan orang. Aku berduka, tapi tidak di depan kamera. Aku melanjutkan hidup bukan karena kuat, tapi karena tidak punya pilihan. Sejak saat itu, aku menutup diriku rapat-rapat. Tidak ada ruang untuk perasaan. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Sampai suatu pagi, rutinitasku yang kaku itu mulai retak. Bukan oleh skandal, bukan oleh lawan politik, melainkan oleh kehadiran seseorang yang bahkan tidak pernah aku perhitungkan sebelumnya. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Aku keluar rumah pukul 6 pagi, mengenakan setelan kerja abu-abu muda, jilbab rapi, sepatu pantofel hitam. Udara masih dingin, embun menempel di pagar rumah. Mobil dinas sudah menunggu di depan. Tapi wajah sopirnya berbeda. Bukan Pak Bima, sopir lamaku yang sudah pensiun. Yang berdiri di sana seorang laki-laki lebih muda. Tubuhnya tegap, berdiri lurus dengan sikap hampir terlalu disiplin untuk ukuran sopir. "Selamat pagi, Bu," katanya sambil sedikit menunduk. "Saya Arga, sopir baru Ibu." Suaranya rendah, tidak berusaha ramah, tidak berusaha akrab. Aku mengangguk singkat. "Pagi." Itu saja, tidak ada percakapan lain. Di dalam mobil, aku langsung membuka tablet, membaca agenda rapat, menelpon staf, mengecek pesan dari sekretariat. Arga menyetir tanpa suara, tidak menyalakan radio, tidak mengajukan pertanyaan. Keheningan itu aneh. Biasanya aku justru lebih nyaman dengan sopir yang banyak bicara, sekadar mengisi waktu. Tapi kali ini, keheningan itu terasa rapi, tertata, seperti ruang yang sengaja disediakan untukku berpikir. Aku melirik ke kaca spion tanpa sadar. Tatapannya fokus ke jalan, tidak pernah mencuri pandang. Sampai akhirnya kami terjebak macet panjang di jalan protokol. Aku mendesak pelan. Agenda rapat terancam molor. "Bu," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. "Kalau berkenan, kita bisa ambil jalur alternatif, lebih sempit tapi biasanya lancar." Aku mengangkat wajah. Nada bicaranya sopan tapi tidak ragu. "Lewat mana?" tanyaku. Ia menyebutkan nama jalan kecil di pinggir kota. Aku tahu jalan itu. Jarang dipakai pejabat karena sempit dan tidak terlalu rapi. "Ambil saja," kataku setelah berpikir sejenak. Mobil berbelok. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke dalam mobil itu, aku menutup tabletku. Aku memperhatikan cara Arga menyetir. Tenang, tidak tergesa. Setiap gerakan terukur. Mobil akhirnya lolos dari macet. Kami tiba di gedung dewan tepat waktu. Saat aku turun, Arga lebih dulu membuka pintu. Gerakannya cekatan, tidak berlebihan. "Terima kasih," kataku singkat. Ia mengangguk. "Sama-sama, Bu." Hari itu berjalan panjang. Rapat demi rapat, perdebatan, wawancara media. Saat aku kembali ke mobil sore hari, tubuhku lelah, kepalaku penuh. Arga menyalakan mesin tanpa bertanya. Mobil melaju pelan. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Lampu jalan memantul di kaca mobil. Tiba-tiba aku merasa tenang. Bukan karena pekerjaanku selesai. Bukan karena masalah berkurang. Tapi karena aku duduk di ruang sempit ini, bersama seseorang yang tidak menuntut apapun dariku. "Apa AC-nya terlalu dingin, Bu?" tanyanya pelan. Aku tersadar dari lamunan. "Tidak, pas." Ia mengangguk dan kembali diam.
Sejak hari itu, aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Aku mulai menunggu perjalanan pagi dan sore. Bukan karena rapat, bukan karena agenda, tapi karena waktu-waktu di dalam mobil itu adalah satu-satunya saat aku tidak perlu berpura-pura. Hari-hari berlalu, Arga selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah banyak bicara. Kadang saat aku pulang larut malam dari acara partai, aku melihat matanya lelah, tapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, hampir tengah malam, aku keluar dari gedung acara dengan langkah berat. "Maaf ya, lama," kataku refleks. Ia membuka pintu mobil. "Tidak apa-apa, Bu, itu tugas saya." Kalimat sederhana, tapi caranya mengucapkan seolah aku bukan beban. Aku duduk di kursi belakang, memejamkan mata sebentar. Mobil melaju. Aku membuka mata saat mobil berhenti di lampu merah. "Arga," panggilku tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu sudah lama jadi supir?" Ia berpikir sejenak. 2 tahun terakhir, Bu. Sebelumnya saya di pekerjaan lain." Aku tidak bertanya lebih jauh. Entah kenapa, aku merasa tidak perlu tahu segalanya. Dan disitulah aku mulai menyadari bahaya itu. Bukan karena dia terlalu dekat, melainkan karena dia terlalu tahu cara menjaga jarak. Jarak yang justru membuatku merasa aman. Dan rasa aman adalah awal dari semua hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Aku, Budewan yang selalu sempurna, mulai takut bukan pada gosip, bukan pada kamera, melainkan pada satu kenyataan sunyi. Aku mulai merasa dilihat sebagai manusia. Dan aku tahu, perasaan itu akan menuntut harga. Aku tidak langsung menyadari perubahan itu. Awalnya hanya rasa ringan yang muncul setiap kali aku duduk di kursi belakang mobil dinas. Perasaan yang jarang kurasakan sejak lama. Setiap pagi, Arga selalu sudah menunggu sebelum aku keluar rumah. Berdiri tegak di samping mobil, pintu belum dibuka, seolah menunggu isyarat. Ia tidak pernah memainkan ponsel, tidak merokok, tidak terlihat bosan. Aku sering memperhatikannya dari balik gorden sebelum keluar, dan setiap kali itu pula aku bertanya dalam hati, mengapa kehadiran seorang sopir bisa terasa begitu berbeda? Perjalanan pagi kami hampir selalu sama. Aku membuka tablet, meninjau agenda, membaca laporan. Arga menyetir dalam keheningan. Tapi keheningan itu tidak kosong. Ia terasa terjaga, seperti ruang yang aman untuk berpikir tanpa dihakimi. Suatu pagi aku terlambat keluar rumah karena rapat mendadak via telepon. Begitu masuk mobil, aku langsung bicara cepat. "Ke gedung A dulu, rapat dipercepat." Tanpa bertanya, tanpa terlihat panik, Arga mengangguk. "Baik, Bu." Mobil melaju. Ia memilih jalur yang tidak biasa, memotong beberapa jalan kecil. Aku melilik jam. Kami tiba 5 menit lebih cepat dari jadwal. "Kamu hafal jalan-jalan ini?" tanyaku. Ia menjawab singkat. "Cukup hafal, Bu. Tidak ada nada pamer, tidak ada penjelasan panjang." Aku kembali menatap tablet, tapi pikiranku melayang. Ada rasa aneh melihat seseorang bekerja tanpa perlu pengakuan. Di gedung dewan, rutinitasku kembali seperti biasa. Perdebatan, tekanan, intrik kecil yang selalu muncul di sela rapat. Aku kembali mengenakan topeng. Tenang, tegas, tidak mudah digoyahkan. Tapi, setiap kali rapat usai dan aku melangkah keluar menuju mobil, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Arga selalu berdiri sedikit ke samping. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia membuka pintu, menutupnya perlahan, lalu kembali ke kemudi. Tidak pernah bertanya bagaimana rapatku. Tidak pernah mencoba mencairkan suasana. Dan justru karena itu, aku merasa dihormati. Suatu sore, kami pulang lebih awal. Langit mendung, jalanan belum terlalu padat. Aku menutup tablet dan bersandar di kursi. Mataku lelah. "Bu, capek?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan sederhana, tapi nada suaranya datar. Tidak ingin tahu terlalu dalam. "Sedikit," jawabku jujur. Ia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Mobil melaju pelan. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tertidur di dalam mobil. Aku terbangun saat mobil berhenti. Bukan di rumah. "Kita sudah sampai?" tanyaku setengah sadar. "Belum, Bu," katanya pelan. "Saya berhenti sebentar. Tadi Ibu tertidur. Saya pikir lebih baik tidak mengagetkan." Aku terdiam.
Mobil diparkir di pinggir jalan yang sepi. Dikelilingi pepohonan, suara hujan mulai turun rintik-rintik. "Maaf," kataku refleks. Ia menggeleng. "Tidak perlu, Bu." Ada keheningan beberapa detik. Hujan makin deras. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah. "Kamu tidak keberatan menunggu?" tanyaku. Ia menjawab tanpa ragu. Itu bagian dari tanggung jawab saya. Kalimat itu lagi-lagi sederhana, tapi membuat dadaku terasa hangat. Aku sadar, selama ini banyak orang berada di sekitarku karena kepentingan, karena jabatan, karena koneksi. Tapi Arga, ia berada di situ karena tugas, dan mungkin itu yang membuat segalanya terasa bersih. Sejak hari itu, aku mulai lebih sering berbicara dengannya. Bukan hal pribadi, hanya hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang jalanan, tentang acara yang harus kami datangi. Ia selalu menjawab seperlunya, tidak pernah mengembangkan pembicaraan ke arah yang tidak perlu. Dan justru disitulah masalahnya. Aku mulai menunggu jawabannya, menunggu suaranya memecah keheningan. Suatu malam, aku pulang sangat larut. Gedung sudah sepi, lampu parkiran temaram. Saat aku masuk mobil, aku menghela napas panjang. "Hari yang berat," kataku tanpa sadar. Ia menoleh sebentar lewat kaca spion. "Kalau mau, Bu, saya bisa putar jalan yang lebih tenang." Aku mengangguk. Mobil berbelok ke arah jalan pinggir kota. Kami melewati area yang jarang kulalui. Rumah-rumah kecil, warung yang hampir tutup. Anak-anak bermain di bawah lampu kuning. Aku menatap pemandangan itu lama. Sudah lama aku tidak melihat kehidupan dari sudut seperti ini. "Bu sering lewat sini?" tanyanya. "Tidak," jawabku jujur. "Duniaku jarang menyentuh tempat seperti ini." Ia tersenyum tipis. Bukan senyum meremehkan, bukan pula sinis. "Hidup di sini juga berat, Bu," katanya pelan. Tapi orang-orangnya belajar tertawa dari hal kecil. Kalimat itu menusuk lembut. Aku terdiam. Mobil terus melaju. Di dalam keheningan itu, aku tiba-tiba sadar akan satu hal yang membuatku gelisah. Aku mulai melihat dunia dari sudut pandangnya. Dan itu berbahaya. Karena aku budewan. Aku hidup dari jarak, dari batas, dari hierarki yang jelas. Sedangkan Arga tidak pernah menempatkan dirinya di atas atau di bawahku. Ia berdiri sejajar, tapi dengan jarak yang sopan. Dan jarak itulah yang perlahan membuatku ingin melangkah lebih dekat. Malam itu, sebelum turun dari mobil, aku berkata, "Terima kasih, Arga." Ia mengangguk. "Sama-sama, Bu. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang melanggar. Tapi saat aku melangkah masuk ke rumah, aku sadar satu hal yang membuatku sulit tidur. Sopir itu terlalu tenang. Dan ketenangannya mulai mengusik pertahananku sendiri. Aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Keheningan di dalam mobil itu tidak lagi netral. Awalnya, ia hanya ruang aman, tempat aku bisa bernapas tanpa topeng. Tapi perlahan, keheningan itu berubah menjadi cermin, memantulkan perasaan yang selama ini kubungkam rapat-rapat. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Agenda padat menunggu. Rapat fraksi, pertemuan dengan konstituen, lalu wawancara singkat dengan media lokal. Saat aku keluar rumah, Arga sudah menunggu seperti biasa. Tapi kali ini, aku memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Seragamnya rapi, rambutnya pendek, sikapnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu di dadaku yang berubah. Perjalanan pagi berjalan tanpa banyak kata. Aku mencoba fokus pada tablet, tapi huruf-huruf terasa kabur. Pikiranku justru melayang ke hal-hal kecil yang tidak penting. Seperti cara Arga selalu menahan pintu agar tidak terbanting,
atau cara ia menurunkan kecepatan saat melewati jalan berlubang. "Kita sampai 10 menit lagi, Bu," katanya pelan. Aku mengangguk. Nada suaranya terlalu tenang, terlalu stabil. Dan entah kenapa, aku mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa setenang itu? Siang hari setelah rapat panjang yang melelahkan, aku keluar gedung dengan langkah cepat. Wajah-wajah di dalam rapat tadi masih terbayang. Argumentasi tajam, senyum politis, dan tekanan halus yang tak pernah berhenti. Saat aku masuk mobil, tanpa sadar aku menghela napas panjang. Arga menyalakan mesin, lalu bertanya, "Langsung pulang, Bu?" Atau ke sekretariat? Aku menutup mata sejenak. Langsung pulang. Mobil bergerak. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Aku memandang keluar jendela, memperhatikan kota yang terus berubah. Gedung-gedung tinggi berdampingan dengan rumah-rumah lama. "Arga?" panggilku tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu pernah merasa capek dengan hidup yang terus diatur orang lain?" tanyaku, hampir seperti bergumam. Ia terdiam cukup lama, hingga aku hampir menyesal telah bertanya. Lalu ia menjawab pelan, "Sering, Bu. Tapi saya belajar memilih bagian mana yang masih bisa saya kendalikan." Jawaban itu membuatku menoleh. Aku tidak melihat wajahnya, hanya pantulan matanya di kaca spion. "Bagian apa?" tanyaku. "Cara saya bersikap," jawabnya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi aku merasakannya seperti teguran halus. Aku terdiam sepanjang sisa perjalanan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang kerja rumah dinas, membaca ulang berkas yang sebenarnya sudah kuhafal. Pikiranku kembali pada percakapan di mobil. Aku sadar, aku mulai menaruh perhatian pada hal-hal yang tidak seharusnya. Dan itu membuatku takut. Keesokan harinya, aku sengaja menjaga jarak. Aku keluar rumah tanpa menoleh ke arahnya. Di mobil, aku langsung sibuk dengan telepon. Arga tetap sama. Tidak bertanya, tidak berubah sikap. Sikap profesionalnya justru membuatku merasa bersalah. Seolah hanya aku yang bergumul dengan perasaan ini. Siang hari, saat jeda rapat, seorang kolega mendekat. "Ratna," katanya sambil tersenyum penuh arti. "Sopirmu sekarang beda ya?" Kelihatan setia sekali. Aku menegang. "Apa maksudmu?" Ia tertawa kecil. "Tenang saja. Aku cuma bilang, jarang ada sopir yang ikut semua agenda dengan begitu rapi." Aku memaksakan senyum. Di dalam, dadaku bergetar. Aku mulai sadar. Mata orang lain sudah mulai memperhatikan. Sore itu, hujan turun deras. Kami terjebak macet panjang di jembatan. Lampu mobil memantul di genangan air. Suara hujan memenuhi kabin. Aku memejamkan mata, lelah. Tiba-tiba mobil berhenti. Bukan karena macet. "Kita kenapa?" tanyaku. Saya menepi sebentar, katanya tenang. Hujannya terlalu deras. Jarak pandang berkurang. Aku mengangguk. Mobil berhenti di bawah lampu jalan. Suasana sunyi. Hanya suara hujan dan mesin yang pelan. Untuk beberapa detik, kami hanya duduk diam. "Bu," katanya tiba-tiba. "Kalau suatu hari ibu merasa terlalu berat, tidak apa-apa istirahat sebentar." Aku membuka mata. Kalimat itu bukan saran sopir. Bukan pula nasihat bawahan. Itu kalimat manusia kepada manusia. "Terima kasih," jawabku lirih. Ia mengangguk, tidak menambahkan apapun. Dan disitulah aku sadar, bahaya terbesar bukan ketika seseorang melanggar batas, melainkan ketika ia menghormatimu dengan begitu sempurna, hingga kamu mulai ingin menurunkan batas itu sendiri. Saat hujan reda dan kami kembali melaju, aku bersandar di kursi, menatap lampu kota. Aku Budewan. Aku tahu aturan main. Aku tahu resiko. Tapi malam itu, di dalam mobil dinas yang sunyi, aku akhirnya jujur pada diri sendiri. Keheningan bersama Arga telah menjadi terlalu berarti untuk diabaikan. Dan itu artinya, konflik bukan lagi soal jika, melainkan kapan. Aku selalu percaya bahwa batas adalah pelindung. Ia menjaga jarak, menjaga kewarasan, menjaga reputasi. Dan selama bertahun-tahun,
Aku hidup dari batas-batas itu. Tapi sejak Arga hadir dalam rutinitasku, batas itu tidak runtuh secara dramatis. Ia tidak hancur, ia menipis. Dan justru itulah yang paling berbahaya. Pagi itu aku datang lebih awal ke gedung dewan. Agenda rapat dipercepat karena kunjungan mendadak dari pusat. Aku keluar rumah dengan langkah cepat tanpa sempat menyiapkan diri secara emosional. Saat masuk mobil, aku langsung berkata, "Hari ini padat, kita mungkin pulang malam." Arga mengangguk. "Baik, Bu." Tidak ada perubahan nada, tidak ada keluhan. Mobil melaju. Aku menatap kalender di tablet, memeriksa catatan kecil di sudut layar. Semua tampak rapi, terencana, tapi dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang tertinggal, atau mungkin sedang mendesak keluar. Rapat berjalan panas, perdebatan keras. Beberapa kolega menyerang kebijakan yang kuusulkan, bukan karena isinya lemah, tapi karena aku mengusungnya. Aku sudah terbiasa dengan itu, namun hari ini serangan terasa lebih personal. Saat rapat berakhir, aku melangkah keluar dengan kepala pusing. Begitu pintu mobil terbuka, udara di dalamnya terasa berbeda, tenang, aman. Aku duduk dan menutup mata. "Kita ke sekretariat dulu," tanya Arga. Aku menggeleng, langsung ke acara malam. Ia mengangguk dan menyalakan mesin. Beberapa menit berlalu, aku membuka mata dan melihat rute yang kami ambil bukan rute biasa. "Kita lewat mana?" tanyaku. "Lewat pinggir kota," jawabnya. Lebih lengang. Ibu kelihatan lelah. Kalimat itu sederhana, tapi aku tersentak. Bukan karena ia melanggar batas, melainkan karena ia memperhatikan. Aku tidak membantah. Mobil melaju di jalan yang lebih sepi. Pepohonan berjajar, langit mulai menggelap. Aku menatap keluar jendela, membiarkan pikiranku berkelana. "Arga," kataku pelan. "Kalau aku tanya sesuatu, kamu jawab jujur." Ia tidak langsung menjawab. "Kalau saya bisa, Bu." "Menurutmu?" Aku menarik nafas. "Perempuan sepertiku masih boleh punya kehidupan pribadi?" Ia terdiam lama. Lampu lalu lintas berubah merah. Mobil berhenti. "Bu," katanya akhirnya, "saya bukan orang yang tepat untuk menentukan boleh atau tidak." Aku tersenyum pahit. "Tapi kamu punya pendapat." Ia menatap jalan di depan. "Semua orang berhak hidup sebagai manusia. Jabatan itu peran, bukan seluruh diri." Jawaban itu membuat tenggorokanku mengeras. Aku memalingkan wajah, menahan emosi yang tiba-tiba naik. Kami melanjutkan perjalanan tanpa bicara. Malam itu, acara berjalan panjang. Senyum-senyum formal, foto bersama, kalimat-kalimat aman. Saat aku kembali ke mobil, kakiku terasa berat. Arga membuka pintu dan menunggu sampai aku duduk dengan nyaman. "Terima kasih," kataku lirih. Ia mengangguk. Di tengah perjalanan pulang, hujan turun deras. Jalanan licin, mobil melambat. Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah mempertahankan peran. "Berhenti sebentar," kataku tiba-tiba. Ia menoleh lewat kaca spion. "Di mana, Bu?" "Di mana saja yang aman." Ia menepi di sebuah area parkir kecil yang sepi. Lampu redup, hujan masih turun. Kami duduk dalam diam. "Aku capek, Arga," kataku pelan. "Capek jadi orang yang harus selalu kuat." Ia tidak langsung menoleh. "Ibu tidak harus kuat setiap saat." Aku tertawa kecil. "Kalau aku lemah, aku diserang." Ia terdiam, lalu berkata, "Kalau semua orang menuntut kuat, biasanya karena mereka takut pada kejujuran." Kalimat itu menembus pertahananku. Aku menatapnya dari kursi belakang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin melihat wajahnya saat ia berbicara seperti itu. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu di kaca spion. Singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kami sama-sama memalingkan pandang. Itu momen kecil. Tidak ada sentuhan, tidak ada pengakuan. Tapi aku tahu, sesuatu telah bergeser. Keesokan harinya, aku mencoba kembali pada jarak. Aku berbicara seperlunya, menjaga nada formal, menghindari percakapan pribadi. Arga mengikuti, tidak protes, tidak berubah. Justru sikapnya yang konsisten membuatku gelisah. Siang hari, seorang staf mendekat dan berbisik, "Bu, sopir ibu itu ikut semua agenda ya?" Aku menoleh cepat. "Kenapa?" "Tidak apa-apa, cuma jarang saja." Aku mengangguk singkat, lalu pergi. Tapi dadaku berdebar.
Aku mulai sadar. Mata orang lain mulai mencatat. Sore itu, aku masuk mobil dengan perasaan kacau. Kita pulang, kataku singkat. Di tengah perjalanan ponselku bergetar. Pesan dari seorang kolega lama. Hati-hati Ratna. Di dunia kita, jarak itu segalanya. Aku menatap layar lama, lalu mematikan ponsel. Arga, kataku pelan. Kalau suatu hari aku bersikap menjauh, jangan salah paham. Ia menoleh sebentar. Saya mengerti, Bu. Dan kalau aku bersikap terlalu dekat, tanyaku, hampir berbisik. Ia terdiam. Lama. Saya akan tetap menjaga batas, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat dadaku perih sekaligus lega. Malam itu, di rumah, aku berdiri lama di depan cermin. Melepas jilbab, menatap wajah sendiri. Aku melihat seorang perempuan yang selama ini hidup rapi. Dan baru sekarang menyadari betapa sunyinya kerapian itu. Aku tahu, batas itu masih ada. Tapi aku juga tahu, aku sendirilah yang mulai mendorongnya. Dan ketika batas mulai kabur, yang paling berbahaya bukan gosip atau skandal, melainkan kejujuran yang datang terlambat. Aku selalu tahu, dunia politik bukan hanya tentang kebijakan. Ia juga tentang apa yang terlihat, dan lebih kejam lagi, apa yang dibicarakan saat kita tidak ada. Hari itu aku memasuki gedung dewan dengan perasaan tidak enak. Bukan firasat yang dramatis, hanya ketegangan kecil di tengkuk, seperti peringatan halus bahwa sesuatu sedang bergerak di belakangku. Aku menyusuri lorong panjang menuju ruang fraksi. Beberapa kolega menyapaku. Senyum mereka sama seperti biasa. Tapi ada jeda sepersekian detik di mata mereka. Jeda yang terlalu singkat untuk ditegur, terlalu jelas untuk diabaikan. Rapat berjalan normal. Bahasan anggaran, evaluasi program, agenda kunjungan. Aku menyampaikan pandangan dengan tenang. Suaraku stabil, catatan lengkap, tidak ada celah. Namun ketika rapat usai dan orang-orang mulai berdiri, aku menangkap potongan percakapan di belakangku. Sopirnya selalu ikut ya? Iya, kelihatannya bukan sopir biasa. Hati-hati, sekarang apapun bisa dipelintir. Langkahku terhenti sesaat. Aku menarik nafas, lalu melanjutkan berjalan seolah tidak mendengar apapun. Di luar gedung, Arga sudah menunggu, seperti biasa. Tegap, diam, fokus. Aku masuk mobil tanpa menoleh. Perjalanan siang itu sunyi. Aku sibuk menahan pikiran agar tidak berputar terlalu jauh. Aku tahu, gosip adalah bagian dari permainan. Aku sudah lama kebal. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Karena gosip itu menyebut nama Arga. Bu, kita langsung ke kantor partai? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya. Mobil melaju. Aku menatap jendela, melihat bayangan kota bergerak lambat. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku juga takut. Jawabannya akan membuat semuanya semakin rumit. Di kantor partai, seorang senior menghampiriku. Ratna, katanya sambil tersenyum ramah. Aku cuma mau ingatkan. Aku mengangguk. Soal apa? Soal penampilan, katanya halus. Publik sekarang sensitif. Semua hal kecil bisa jadi isu. Aku tahu maksudnya. Dan aku benci bahwa ia benar. Sore hari, saat aku kembali ke mobil, aku menutup pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Arga melirik lewat kaca spion. Ibu tidak apa-apa. Aku menelan ludah. Arga, kalau orang mulai bicara macam-macam, kamu terganggu? Ia terdiam sejenak. Bukan pertama kali, Bu. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Apa mereka pernah salah? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Sering. Mobil terus melaju. Aku memejamkan mata. Aku tidak mau kamu jadi sasaran. Ia menjawab tenang. Saya tahu resiko kerja di sekitar ibu.
Ini bukan soal kerja, kataku lirih. Ia tidak menjawab. Malam itu, aku pulang dengan perasaan berat. Aku berdiri lama di kamar, menatap cermin. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan Budewan, melainkan perempuan yang mulai takut kehilangan kendali. Keesokan harinya, tekanan makin nyata. Sebuah artikel kecil muncul di media daring lokal. Tidak menyebut namaku langsung. Hanya kalimat samar tentang pejabat perempuan dan kedekatan tak biasa dengan staf pribadi. Tidak ada foto, tidak ada tuduhan, tapi cukup untuk memancing tafsir. Aku membaca artikel itu berulang kali. Di kantor, suasana berubah dingin. Beberapa kolega menjaga jarak. Ada yang terlalu ramah, seolah ingin mengorek informasi. Aku tetap bekerja, tetap tersenyum. Tapi dalam hati, aku mulai menimbang sesuatu yang selama ini kuhindari. Sore itu aku memanggil Arga sebelum pulang. "Kita bicara sebentar," kataku. Ia mengangguk dan mematikan mesin. "Aku ingin kamu tahu," kataku pelan. "Kalau mulai sekarang aku mungkin akan bersikap lebih formal." Ia menatapku, wajahnya tenang. "Saya mengerti. Aku mungkin tidak akan mengajak bicara di perjalanan," lanjutku. "Tidak berhenti mendadak, tidak hal-hal di luar tugas." Ia mengangguk lagi. "Baik, Bu." Jawaban itu menusuk. Aku berharap ia bertanya, menolak, atau setidaknya terlihat kecewa. Tapi tidak. Dan justru karena itu, dadaku terasa semakin berat. Perjalanan pulang hari itu terasa lebih panjang. Keheningan yang dulu menenangkan, kini terasa dingin. Beberapa hari berikutnya, aku menjaga jarak dengan disiplin. Aku sibuk dengan ponsel. Aku membatasi interaksi. Aku kembali menjadi Budewan yang sempurna. Arga menyesuaikan diri. Tidak sekalipun ia melanggar. Namun suatu malam, saat kami pulang sangat larut, aku melihat kelelahan di wajahnya. Matanya merah, bahunya sedikit turun. "Kamu capek?" tanyaku refleks. Ia terkejut sesaat, lalu menjawab, "Sedikit." Aku terdiam. Kalimat itu keluar begitu saja, menembus dinding yang susah payah ku bangun. Aku menatap jalanan di depan. "Arga, kalau keadaan ini terus begini, apa kamu akan bertahan?" Ia terdiam lama, lalu berkata, "Saya bertahan selama saya dibutuhkan." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu terdengar seperti peringatan. Aku tahu, bab ini bukan tentang cinta. Ini tentang tekanan. Tentang bagaimana dunia luar mulai merangsek masuk ke ruang paling sunyi dalam hidupku. Dan aku tahu, jika aku terus menekan perasaan ini, yang akan pecah bukan gosip, melainkan diriku sendiri. Aku mulai mengerti satu hal yang menyakitkan. Menjaga jarak ternyata jauh lebih melelahkan daripada menghadapi gosip. Hari-hariku kembali rapi di atas kertas. Agenda tersusun, jadwal tepat waktu. Wawancara berjalan aman. Di mata publik, aku tidak berubah sama sekali. Tapi di dalam ada sesuatu yang terus tergerus, perlahan, tanpa suara. Setiap pagi, Arga tetap menunggu di depan rumah. Sikapnya sama. Nada bicaranya tetap sopan. Tapi ada jarak tak kasat mata di antara kami. Jarak yang aku ciptakan sendiri. Aku sering menangkap pantulan wajahku di kaca mobil. Mata yang lelah. Garis-garis halus yang makin jelas. Untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri, apa harga dari semua ini sepadan? Hari itu jadwalku keluar kota. Kunjungan kerja ke daerah terpencil. Perjalanan panjang, hampir 5 jam. "Siap berangkat, Bu," kata Arga. Aku mengangguk dan duduk di kursi belakang. Mobil melaju meninggalkan kota. Bangunan berubah jadi sawah, lalu bukit-bukit kecil. Jalanan sepi. Langit mendung. Perjalanan panjang membuat pikiranku liar. Aku ingin bicara, ingin bertanya,
tapi aku menahan diri. Sampai akhirnya hujan turun deras dan jalanan licin. Mobil tiba-tiba terguncang keras. Ban menghantam lubang dalam. Arga segera mengerem dan menepi. "Kita kenapa?" tanyaku, jantung berdebar. "Ban depan pecah," jawabnya cepat tapi tenang. "Ibu tunggu di dalam." Ia turun di tengah hujan. Aku memperhatikannya dari balik kaca. Tubuhnya basah kuyup. Tangannya cekatan mengganti ban. Tidak ada panik. Tidak ada keluhan. Entah kenapa pemandangan itu membuat dadaku sesak. Aku membuka pintu dan turun. "Bu," katanya kaget. "Hujan." "Tidak apa-apa," jawabku. Aku tidak bisa cuma duduk. Kami berdiri bersebelahan di pinggir jalan. Hujan deras. Mobil sepi. Dunia seperti mengecil hanya berisi kami berdua. "Kenapa ibu turun?" tanyanya. Aku menatap jalan. "Karena aku lelah pura-pura tidak peduli." Kalimat itu meluncur tanpa rencana. Tanpa perhitungan. Arga terdiam. Hujan jatuh di wajahnya. Matanya menatapku. Bukan sebagai sopir. Bukan sebagai bawahan. Tapi sebagai seseorang yang sedang menahan diri sekuat tenaga. "Bu," katanya pelan. "Kalau ibu bicara seperti itu, Aku tahu." Potongku cepat. Dan justru itu yang membuatku takut. Kami sama-sama diam. Hanya suara hujan dan napas kami yang terdengar. Aku menelan ludah. Aku sedang dihimpit dari semua arah. Partai, media, publik, dan satu-satunya tempat aku bisa bernapas, malah harus aku tutup. Ia menunduk. Tangannya mengepal, lalu dilepas. "Saya tidak pernah minta ibu membuka apapun," katanya. "Saya cuma ingin ibu tidak menyakiti diri sendiri." Kalimat itu membuat air mataku hampir jatuh. "Aku menyakitimu," kataku lirih. Ia menggeleng. "Tidak. Saya memilih bertahan." Aku menatapnya lama. Dalam hujan, di pinggir jalan, tanpa topeng jabatan. "Arga," kataku akhirnya. "Kalau aku terus begini, aku akan hancur." Ia mengangguk. "Saya tahu. Aku harus memilih." Lanjutku. "Dan aku benci bahwa pilihannya terasa sama-sama salah." Ia mendekat setengah langkah, lalu berhenti, tetap menjaga jarak. "Bu," katanya tegas tapi lembut. "Kalau ibu memilih menjauh demi diri ibu, saya terima. Tapi jangan lakukan itu sambil membohongi perasaan sendiri." Kalimat itu seperti palu terakhir. Ban selesai diganti, hujan mulai reda. Kami kembali ke mobil tanpa bicara. Sepanjang sisa perjalanan, aku memandang jalan kosong. Hatiku penuh. Sesampainya di penginapan, aku duduk lama di kamar. Menatap dinding. Untuk pertama kalinya, aku tidak membuka laptop. Tidak membaca berkas. Tidak menjawab pesan. Aku hanya duduk dan berpikir. Malam itu aku membuat satu keputusan kecil yang mungkin akan mengubah segalanya. Keesokan paginya sebelum berangkat pulang, aku menghampiri Arga. "Mulai hari ini," kataku pelan tapi jelas, "aku tidak akan memintamu pergi. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura bahwa kamu hanya sopir." Ia terdiam. Matanya membesar sedikit. "Saya akan tetap menjaga batas," tambahku. "Tapi aku juga akan jujur pada diriku sendiri."
Ia menarik napas panjang. Itu sudah lebih dari cukup, Bu. Mobil melaju kembali ke kota. Dan aku tahu, setelah keputusan ini, tidak ada lagi jalan kembali ke kebohongan yang nyaman. Yang tersisa hanyalah kebenaran dan keberanian untuk menanggung akibatnya. Aku tahu, setiap keputusan punya gema, dan gema dari kejujuran kecilku mulai memantul kemana-mana. Sejak perjalanan luar kota itu, aku tidak lagi berpura-pura dingin. Aku tetap profesional, tapi aku berhenti membohongi diriku sendiri. Aku bicara seperlunya, jujur pada emosi tanpa melampaui batas. Dan entah kenapa, justru itulah yang membuat orang-orang semakin curiga. Pagi itu, sebelum aku turun dari mobil di gedung Dewan, Arga berkata pelan, "Bu, hari ini ada wartawan nunggu di depan." Aku menegang. "Soal apa?" Ia menggeleng. "Belum tahu, tapi jumlahnya lebih dari biasa." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah bilang." Aku melangkah turun dengan kepala tegak. Kamera langsung menyala. Mikrofon terarah. Senyum profesional kupasang otomatis. "Bu Ratna," panggil seorang wartawan. "Ada isu kedekatan Anda dengan staf pribadi. Bagaimana tanggapan Anda?" Aku berhenti. Napasku tarik dalam. "Tidak ada yang perlu ditanggapi," jawabku tenang. Fokus saya tetap ada kerja dan tanggung jawab publik. Aku masuk gedung tanpa menoleh lagi. Di dalam suasana tegang. Beberapa kolega menatapku dengan ekspresi campur aduk. Ada yang iba, ada yang mengukur, ada pula yang seolah menunggu aku jatuh. Rapat hari itu berjalan kaku. Argumen yang biasanya cair terasa dingin. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti diuji 2 kali. Saat istirahat, seorang senior mendekat. "Ratna," katanya pelan, "kamu harus hati-hati. Isu personal bisa mematikan karir." Aku menatapnya. "Apakah bekerja dengan baik tidak lagi cukup?" Ia terdiam, lalu menghela napas. "Kamu tahu jawabannya." Sore hari, aku kembali ke mobil dengan langkah berat. Begitu pintu tertutup, aku melepas napas panjang. "Maaf," kataku tiba-tiba. Arga menoleh lewat kaca spion. "Untuk apa, Bu?" "Karena hidupmu ikut terseret." Ia tersenyum tipis. "Saya sudah memilih jalan ini sejak awal." Mobil melaju. Kota terasa lebih bising dari biasanya. Malamnya, isu itu meledak. Media daring menurunkan judul yang lebih tajam. Komentar bermunculan. Analisis spekulatif. Potongan-potongan cerita yang dirangkai seenaknya. Aku membaca semuanya sendirian di rumah. Setiap kalimat seperti pisau kecil. Tidak membunuh, tapi melukai terus-menerus. Teleponku berdering. Ketua partai. "Ratna," suaranya serius. "Kita harus bicara besok. Ini sudah melebar." Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Saya mengerti. Aku mematikan telepon dan duduk lama dalam gelap. Keesokan harinya, Arga menungguku dengan wajah tegang. "Bu," katanya sebelum aku masuk mobil. "Kalau keadaan makin sulit, saya bisa mengundurkan diri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari gosip manapun. Aku menatapnya. "Kamu yakin?" Ia mengangguk pelan. "Saya tidak mau ibu kehilangan segalanya." Dadaku terasa perih. "Dan kamu pikir aku akan baik-baik saja kehilangan kamu?" Kata-kata itu keluar sebelum sempat kutahan. Kami sama-sama terdiam. "Aku tidak minta kamu pergi," kataku cepat. "Tapi aku juga tidak mau kamu dikorbankan." Ia menatap ke depan. "Saya tidak merasa dikorbankan." Kami tidak bicara lagi sepanjang perjalanan. Siang itu pertemuan dengan pimpinan partai berlangsung tegang. Aku diminta menjaga jarak, mengamankan citra, dan membuat langkah strategis. Langkah strategis itu satu, mengganti sopir. Aku pulang dengan kepala pening. Di mobil aku tidak langsung bicara. Aku menunggu sampai kami tiba di halaman rumah. "Aga," kataku akhirnya. "Mereka minta kamu dipindahkan." Ia mengangguk, seolah sudah menduga. "Saya siap." "Kamu tidak marah?" Ia tersenyum kecil. "Marah tidak akan mengubah apa-apa." Aku menatapnya lama. "Aku benci ini." "Aku tahu."
jawabnya pelan. Malam itu aku duduk di teras rumah dinas. Lampu jalan menyala redup. Aku mendengar langkah Arga di halaman, membereskan mobil seperti biasa. Mungkin untuk terakhir kalinya. Aku sadar, dunia sedang memaksaku memilih. Bukan hanya antara karir dan perasaan, tapi antara citra yang aman dan kejujuran yang berisiko. Dan di tengah tekanan itu, aku tahu satu hal. Apapun pilihanku nanti, akan ada yang harus kulepaskan. Aku selalu mengira perpisahan itu akan terasa dramatis. Tangisan, kata-kata panjang, pelukan terakhir. Ternyata tidak. Perpisahan yang paling menyakitkan justru datang dengan cara paling sunyi. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah dinas terasa aneh. Terlalu besar. Terlalu kosong. Tidak ada suara langkah kaki di halaman. Tidak ada suara mesin mobil yang dipanaskan. Tidak ada sapaan singkat yang selama ini menjadi penanda bahwa hari telah dimulai. Aku berdiri lama di depan jendela kamar, menatap halaman yang masih basah oleh embun. Hari ini Arga akan pergi. Bukan pergi jauh, tapi cukup jauh untuk tidak lagi menjadi bagian dari hidupku sehari-hari. Aku tahu keputusan itu benar. Aku juga tahu keputusan itu menghancurkanku. Saat aku turun ke bawah, Arga sudah berdiri di ruang tamu. Tas kecil ada di samping kakinya. Penampilannya rapi seperti biasa. Seolah hari ini hanyalah hari kerja biasa. "Pagi, Bu," katanya pelan. "Pagi," jawabku. Suaraku lebih lirih dari yang kuinginkan. Kami berdiri saling berhadapan. Tapi jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sebelumnya. Tidak ada yang langsung bicara. Kata-kata yang biasanya mudah keluar kini terasa berat. "Kamu berangkat jam berapa?" tanyaku akhirnya. "Setelah ini," jawabnya. "Mobil penggarki sudah datang." Aku mengangguk. Hening kembali turun. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang rasa terima kasih. Tentang penyesalan. Tentang perasaan yang tidak pernah punya tempat untuk diucapkan. Tapi semua itu tertahan di dada. "Aku minta maaf," kataku tiba-tiba. Arga menoleh. "Untuk apa, Bu?" "Untuk keadaan ini," jawabku jujur. "Untuk dunia yang tidak adil." Ia tersenyum kecil. "Ini bukan salah Ibu, tapi aku tetap merasa bertanggung jawab." Ia menggeleng pelan. "Ibu tidak pernah meminta saya bertahan. Saya yang memilih." Kalimat itu membuat mataku panas. Aku menarik nafas panjang, mencoba tetap berdiri tegak. "Kamu akan kemana?" "Ke kantor transportasi daerah," katanya. "Sementara." "Bagus," kataku. Meski hatiku tidak merasa demikian. "Kamu pantas dapat tempat yang lebih tenang." Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkan niat. "Ada satu hal," katanya akhirnya, "yang ingin saya sampaikan." Aku menatapnya. "Apa?" "Saya tidak menyesal," ucapnya pelan tapi tegas. "Apapun yang orang bilang, apapun yang terjadi, saya tidak menyesal pernah berada di sini." Kalimat itu memecahkan pertahananku. Aku menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Tidak ada suara isak, hanya air mata yang menetes satu persatu, jujur dan tak tertahankan. "Aku juga tidak," jawabku lirih. "Aku hanya belum pernah merasa sesepi ini." Ia tidak mendekat, tidak menyentuh, tetap menjaga batas sampai akhir. "Terkadang," katanya, "kesepian bukan karena sendirian, tapi karena harus melepaskan sesuatu yang membuat kita hidup." Aku mengangguk pelan. Tak lama kemudian, klakson mobil terdengar dari luar. Mobil pengganti telah tiba. Waktu kami habis. Arga mengangkat tasnya. "Saya pamit, Bu." Aku menatapnya lama. Ingin menghafal setiap detail wajahnya. Garis rahang yang tegas, mata yang selalu tenang, senyum kecil yang tidak pernah dibuat-buat. "Hati-hati di jalan," kataku. Ia mengangguk. "Ibu juga." Ia melangkah pergi.
Setiap langkahnya terasa seperti menghitung detik menuju kehilangan yang nyata. Aku berdiri di ambang pintu sampai punggungnya menghilang di balik pagar. Saat pintu tertutup, rumah itu terasa mati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang rapi. Aku kembali ke rutinitas. Rapat, wawancara, kunjungan kerja. Semuanya berjalan lancar di mata publik. Tapi di dalam, aku kosong. Setiap kali aku masuk mobil, ada refleks yang hilang. Tidak ada lagi suara pelan yang memberitahu waktu tempuh. Tidak ada lagi keheningan yang terasa aman. Aku mulai menyadari betapa besar ruang yang ia tinggalkan. Beberapa kolega memujiku. Kamu tangguh, Ratna. Media berhenti membicarakan isu itu. Partai merasa aman kembali. Semua orang puas, kecuali aku. Malam-malamku diisi dengan duduk sendiri di ruang tamu. Lampu senyaca diredupkan. Aku memutar kembali percakapan-percakapan kecil yang dulu terasa sepele. Kalimat-kalimat yang kini terasa seperti harta karun yang hilang. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini harga dari posisi yang kupertahankan mati-matian? Suatu sore, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bu Ratna, ini Arga. Saya hanya ingin bilang, saya baik-baik saja. Aku menatap layar lama. Jantungku berdebar seperti pertama kali membaca namanya. Aku membalas singkat, terima kasih sudah memberi kabar. Jaga diri. Pesan itu sederhana, aman, tidak melanggar apapun. Tapi setelah mengirimnya, aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena aku akhirnya jujur pada satu hal. Aku telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh jabatan apapun. Beberapa minggu berlalu, hidupku kembali normal, tapi normal yang hambar. Suatu malam aku duduk di balkon, menatap langit kota. Angin malam membawa suara jauh kendaraan. Aku teringat ucapan Arga dulu. Jabatan itu peran, bukan seluruh diri. Untuk pertama kalinya aku bertanya, kalau peran ini suatu hari selesai, apa yang tersisa dariku? Bab ini bukan tentang cinta yang gagal. Ini tentang keberanian yang datang terlambat. Tentang memilih aman ketika hati butuh jujur. Dan di balik semua itu, aku tahu kisahku dengan Arga mungkin tidak selesai, tapi telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihapus. Kenangan. Aku tidak merencanakan pertemuan itu. Jika saja aku tahu, mungkin aku akan memilih rute lain. Atau mungkin aku tetap akan datang, hanya untuk memastikan perasaanku belum sepenuhnya mati. Hari itu aku dijadwalkan menghadiri acara sosial di pinggiran kota, bukan acara politik besar. Hanya peresmian pusat layanan masyarakat hasil kerjasama lintas sektor. Aku datang tanpa iring-iringan besar, hanya ditemani sopir baru yang sikapnya sopan tapi terasa asing. Perjalanan terasa biasa, tidak ada keheningan yang menenangkan, tidak ada percakapan kecil yang bermakna. Hanya suara radio yang sengaja dipelankan. Aku turun dari mobil dengan senyum formal. Kamera menyala. Sambutan singkat, tepuk tangan. Semua berjalan sesuai naskah. Sampai aku melihatnya. Arga berdiri di kejauhan, mengenakan seragam baru. Bukan seragam sopir pribadiku. Bukan pula pakaian dinas yang kukenal. Ia tampak lebih kurus, lebih matang. Atau mungkin hanya terlihat berbeda karena kini ia berdiri di dunia yang tidak lagi menyentuh hidupku secara langsung. Jantungku berhenti sejenak. Aku berusaha tetap berjalan, tetap tersenyum. Tapi pandanganku beberapa kali kembali ke arahnya, seolah memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Ia melihatku. Tatapan kami bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada lambaian. Hanya keheningan yang padat, menekan dada. Aku melanjutkan acara dengan kepala penuh. Kata-kata yang keluar dari mulutku terasa otomatis. Aku bahkan tidak ingat apa yang kukatakan di podium. Usai acara, aku berjalan ke sisi belakang gedung untuk menghindari kerumunan. Aku butuh udara. Aku butuh waktu.
Bu Ratna? Suara itu membuat langkahku terhenti. Aku menoleh perlahan. Arga berdiri beberapa langkah di belakangku. Sikapnya tetap sopan. Jaraknya terjaga. Tapi sorot matanya, aku mengenalnya terlalu baik. Kamu? Aku kehabisan kata. Saya tidak tahu ibu akan datang, katanya jujur. Kalau tahu, mungkin saya akan. Tidak, potongku cepat. Tidak apa-apa. Hening turun di antara kami. Terasa canggung, berat. Seperti dua orang yang pernah berada di ruang paling sunyi satu sama lain, lalu dipaksa bertemu kembali di tempat yang terang. Kamu kerja di sini? Tanyaku akhirnya. Iya, jawabnya. Sudah 2 minggu. Bagaimana? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Lebih tenang, tidak banyak sorotan. Aku mengangguk. Bagus. Kata itu terdengar hampa, bahkan di telingaku sendiri. Kami berdiri tanpa tahu harus bicara apa. Terlalu banyak yang ingin dikatakan. Terlalu banyak yang seharusnya tidak diucapkan. Aku ragu sejenak, lalu memutuskan jujur. Aku sering berpikir tentangmu. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa strategi, tanpa pertimbangan politik. Arga terdiam, wajahnya menegang sesaat, lalu kembali netral. Saya juga, katanya pelan, tapi saya pikir itu tidak penting lagi. Kalimat itu menusuk, tapi aku tahu ia tidak bermaksud menyakiti. Kamu bahagia? Tanyaku, hampir seperti permohonan. Ia menatap tanah sejenak. Saya belajar menerima. Jawaban yang aman. Jawaban orang yang telah menekan keinginan sendiri cukup lama. Aku tidak, kataku jujur. Ia mengangkat wajah, menatapku langsung. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada batas jabatan di antara kami. Hanya 2 manusia yang kelelahan. Bu, katanya pelan. Ibu punya segalanya. Pengaruh, nama, kendali. Aku tertawa kecil, pahit. Dan kamu pikir itu membuatku utuh? Ia tidak menjawab. Kami berjalan perlahan ke bangku taman kecil di sisi gedung. Duduk dengan jarak aman. Angin sore berembus pelan. Aku kehilangan sesuatu sejak kamu pergi, kataku. Dan baru sekarang aku berani mengakuinya. Ia menelan ludah. Saya pergi karena ingin melindungi ibu. Aku tahu, jawabku. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Kami terdiam lama. Kalau waktu bisa diulang? Tanyaku. Apa yang akan kamu ubah? Ia berpikir sejenak. Saya mungkin akan tetap memilih jalan yang sama. Aku mengangguk. Aku juga. Jawaban itu mengejutkanku sendiri. Mungkin, lanjutku. Bukan jalannya yang salah, tapi waktunya. Ia tersenyum tipis. Atau dunianya. Sore itu kami berbicara lebih banyak dari yang seharusnya. Tentang pekerjaan barunya. Tentang kesepianku. Tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah sempat diucapkan. Tapi tidak ada sentuhan. Tidak ada janji. Tidak ada permintaan. Dan justru karena itu, pertemuan itu terasa jauh lebih nyata. Saat matahari mulai turun, aku berdiri. Aku harus kembali. Ia ikut berdiri. Iya. Kami saling berhadapan. Terima kasih sudah datang, katanya. Terima kasih sudah tidak menghilang, jawabku. Ia tersenyum kecil. Saya tidak pernah benar-benar pergi. Kami berpisah di sana. Tanpa drama, tanpa air mata. Di mobil aku menatap langit senja yang perlahan menggelap. Hatiku penuh, bukan dengan harapan kosong, tapi dengan kesadaran yang baru. Aku sadar, cinta tidak selalu meminta untuk dimiliki. Kadang ia hanya ingin diakui. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sendirian. Meski aku pulang sendiri,
Aku pulang malam itu tanpa banyak berpikir. Pertemuan dengan Arga sore tadi tidak meninggalkan luka baru, tapi justru membuka luka lama yang belum pernah sembuh sepenuhnya. Anehnya, luka itu tidak perih. Ia terasa hangat, seperti pengingat bahwa aku masih hidup, masih bisa merasa. Aku duduk lama di ruang tamu rumah dinas. Lampu kupadamkan sebagian. Hanya cahaya dari luar yang masuk lewat jendela besar. Kota terus bergerak. Kendaraan lewat. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing. Dunia tidak berhenti hanya karena hatiku bergetar. Aku membuka sepatu, melepaskan jas, lalu duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mengalihkan pikiran. Aku ingin mendengarkan diriku sendiri. Aku teringat semua yang telah kulalui. Tahun-tahun membangun karir, pertarungan di ruang rapat, tatapan sinis, pujian palsu, tekanan yang datang tanpa aba-aba. Aku mengorbankan banyak hal demi sampai di titik ini, termasuk diriku sendiri. Dan di tengah semua itu, Arga hadir tanpa rencana, tanpa ambisi, tanpa tuntutan. Ia tidak datang untuk menyelamatkanku. Ia hanya ada. Dan justru karena itu, keberadaannya menjadi rumah yang tidak pernah kuminta, tapi sangat kubutuhkan. Namun hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang sempurna. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala jernih. Keputusan belum bulat, tapi arah sudah terasa. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajah sendiri, bukan sebagai budewan, tapi sebagai Ratna. Seorang perempuan yang telah melewati terlalu banyak hal sendirian. Aku berangkat kerja seperti biasa. Agenda padat, rapat internal, pertemuan dengan relawan. Semuanya berjalan normal. Tapi di sela-sela itu, pikiranku bekerja diam-diam. Siang hari, aku meminta waktu bertemu ketua partai. Bukan untuk membela diri, bukan untuk menyerang, tapi untuk bicara jujur. Saya tidak akan menjelaskan kehidupan pribadi saya, kataku tenang. Tapi saya juga tidak akan hidup dalam ketakutan. Ia menatapku lama. Kamu tahu risikonya. Aku tahu, jawabku. Dan aku siap menanggungnya, selama aku tidak berbohong pada diri sendiri. Percakapan itu tidak menghasilkan restu, tapi juga tidak menghasilkan larangan. Hanya keheningan panjang yang syarat makna. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku duduk di balkon, menatap langit yang mulai berubah warna. Angin sore menyentuh wajahku lembut. Ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Bu Ratna, terima kasih sudah berbicara kemarin. Saya harap ibu baik-baik saja. Aku menatap layar lama. Jari-jariku diam. Aku tahu balasan ini akan menentukan arah. Bukan hanya hubungan kami, tapi juga hidupku sendiri. Aku mengetik perlahan. Aku baik. Dan aku ingin jujur. Beberapa detik berlalu sebelum ia membalas. Saya mendengarkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku masih di dunia yang sama, dengan konsekuensi yang sama. Tapi aku juga tidak ingin menyangkal apa yang pernah kita rasakan. Balasan itu tidak langsung datang. Aku menunggu. Menahan napas seperti menunggu vonis. Akhirnya ponselku bergetar. Bu Ratna, saya tidak pernah meminta janji. Kejujuran itu sudah cukup. Air mataku jatuh satu tetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Malam itu aku membuat satu keputusan terakhir. Aku tidak mengejar Arga. Aku tidak memintanya kembali. Aku tidak menuntut masa depan yang belum tentu aman. Tapi aku juga tidak menghapusnya dari hidupku. Kami mulai bicara. Pelan, jarang, jujur. Tanpa label, tanpa tuntutan, tanpa sembunyi-sembunyi yang menyiksa. Kami memilih ruang yang sempit tapi nyata, daripada kebohongan yang luas tapi kosong. Beberapa bulan kemudian, hidupku berjalan lebih tenang. Media tidak lagi membicarakan isu lama. Partai sibuk dengan agenda baru. Publik cepat lupa, seperti biasa. Dan aku masih budewan, masih bekerja,
masih berdiri di panggung yang sama. Tapi kini, aku tidak lagi sepenuhnya kosong. Harga tetap di dunianya. Kami bertemu sesekali, di tempat netral, dengan jarak yang disepakati bersama. Tidak ada janji besar, tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang memilih untuk tidak saling melukai. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Bahagia tidak selalu berarti memiliki. Kadang, bahagia adalah berani mengakui rasa, tanpa harus mengikatnya dengan ego. Dan jika suatu hari jalan kami menyatu kembali, itu akan terjadi bukan karena nekat, tapi karena kesiapan. Jika tidak, aku tetap bersyukur, karena pernah merasakan sesuatu yang nyata, di tengah hidup yang penuh kepalsuan. Kini, setiap kali aku duduk sendiri di dalam mobil, aku tidak lagi merasa hampa. Aku membawa kenangan, bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa hatiku pernah hidup. Dan itu cukup. Terima kasih sahabat setia yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga memberi ruang untuk merenung tentang cinta, pilihan hidup, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kisah ini, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita sederhana namun penuh makna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami.